Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Oke para sedulur, jadi beberapa hari belakangan ini dunia heboh ya, dengan kemudian kejatuhannya rezim Bashar al-Assad di Syria, teman-teman, setelah hampir nyaris 50 tahun lebih berkuasa ya, sebagai dinasti yang menguasai negeri Syria. Nah, beberapa hari ini kemudian memang ada satu kelompok yang berbasis ideologi Islam, yang kemudian kelompok pemberontak ini berhasil kemudian menaklukkan pasukan daripada pasukan militer Bashar al-Assad, dan kemudian kurang dari sebulan mereka sudah bisa menguasai kota Damaskus, dan alhasil saat ini Presiden Bashar al-Assad kemudian melarikan diri, dan sebagian angkatan bersenjata Suriah juga kemudian melarikan diri masuk ke wilayah Irak. Kabarkan terakhir bahwasanya Presiden Bashar al-Assad dan keluarga saat ini berada di Moskow, Rusia, teman-teman. Nah teman-teman, mungkin teman-teman belum banyak yang tahu tentang apa yang dinamakan HTA ini ya. HTA atau yang saat ini disebut HTA ini adalah kepanjangannya adalah Hayat Tahrir Syria. Ini teman-teman, suatu kelompok yang berbasis agama yang kemudian memang dalam sebulan ini bergerak cepat kemudian menguasai Syria, dan kota Damaskus ibu kotanya saat ini dikuasai. Nah mungkin kita mau kita berbagi cerita dulu, kalau teman-teman mungkin pengen tahu siapa sih gitu kan. Kalau dulu memang di Asia Tengah ada Taliban di Afghanistan, yang ideologinya juga ideologi Islam, konsepnya juga ketika penerapan negaranya mereka menerapkan hukum Islam. HTA pun mirip teman-teman gitu. Nah HTA ini didirikan oleh seseorang yang namanya Ali Hussein Asyara atau Muhammad Ali Al-Jawlani, Muhammad Abu Al-Jawlani. Nah, Muhammad Abu Al-Jawlani ini moyangnya, keluarganya adalah penduduk Syria yang waktu itu tinggal di dataran tinggi Golan. Tapi kemudian ketika ada invasi Israel di dataran tinggi Golan pada tahun 1967, keluarga mereka berpindah, melarikan diri ke kota Damaskus. Di kota Damaskus kemudian mereka hidup dan tinggal di kota Damaskus, dan kemudian ayahnya yang seorang insinyur teknik migrasi ke Saudi Arabia, tepatnya di kota Riyadh. Ayahnya si Muhammad Abu Al-Jawlani ini kemudian bekerja sebagai seorang teknisi di perusahaan permijakan di Riyadh, Saudi Arabia. Nah disitulah kemudian Muhammad Abu Al-Jawlani ini lahir pada tahun 1982, dan kemudian suatu ketika kemudian keluarganya balik lagi ke Damaskus, Syria pada tahun 1989. Nah teman-teman, nggak banyak cerita kemudian tentang kisah kehidupan si Ali Hussein Asyara atau Muhammad Abu Al-Jawlani ini. Yang diketahui bahwasanya kemudian di tahun 2003 ketika terjadi invasi Amerika di Irak itu kan, waktu itu kemudian Muhammad Abu Al-Jawlani ini kemudian bergabung dengan organisasi militer Al-Qaeda ya, yang waktu itu dianggap sama Amerika Serikat sebagai kelompok ataupun organisasi teroris. Nah kemudian Muhammad Abu Al-Jawlani bergabung dengan pasukan militernya Al-Qaeda, kemudian memerangi tentara pendudukan Amerika Serikat di Irak waktu itu, sampai kemudian di tahun 2006 Muhammad Abu Al-Jawlani ini bisa ditangkap oleh pasukan Amerika dan kemudian menjalani tahanan selama 6 tahun. Nah, pasca dia bebas sekitar tahun 2011-an, kemudian lagi-lagi dia kemudian mendapatkan tugas dari Al-Qaeda untuk membuka cabang Al-Qaeda, membuka branch Al-Qaeda di Syria, yang waktu itu kemudian dia juga kemudian dibantu oleh pemimpin ISIS pada waktu itu yang namanya si Abu Bakar al-Baghdadi. Ini cikal bakal pemimpin ISIS, dan kemudian mereka berdua membentuk suatu sekelompok pejuang yang memang merupakan sayap daripada Al-Qaeda, yang namanya adalah Jabhat al-Nusra ya. Jabhat al-Nusra ini pertama kali dibentuk mereka
mereka bermarkas di kota Idlib. Nah, pada waktu yang bersamaan juga kan memang di Syria terjadi demo besar-besaran ya, menentang pemerintahan yang berkuasa hampir 53 tahun lebih ya. Nah, Syria ini sendiri kan dari udah puluhan tahun juga memang kemudian dikuasai oleh politik dinasti. Nah, itu bahaya sekali nih politik dinasti ya. Seperti yang kita tahu, Syria ini pasca kemudian tahun 67 terjadi kudeta di Partai Baath. Ayah daripada presiden Syria saat ini yang namanya kemudian Hafez al-Assad ya, menjadi menteri pertahanan. Dan ketika kemudian dia tahun 71 juga melakukan kudeta lagi, dia kemudian tahun 1971 Hafez al-Assad ini jadi presiden Syria ya, dan kemudian dia mengkultuskan dirinya ya, seperti kayak raja lah gitu, menjadi dinasti. Nah, waktu itu memang kemudian dia memang suksesinya lah anak pertama daripada Hafez al-Assad, yaitu Bashar al-Assad. Bashar al-Assad ini tapi kemudian meninggal karena kecelakaan kendaraan. Kemudian suksesornya yang kemudian dipilih oleh Hafez al-Assad ini kemudian adalah putra bungsunya yang bernama Bashar al-Assad ya, seorang dokter. Ini kuasanya dari tahun 71 sampai kemudian tahun 2000, lama sekali gitu kan, memimpin Syria dengan tangan besi. Dia represif, dan kemudian di tahun 2000 ayahandanya meninggal karena dinasti yang naik kemudian si Bashar al-Assad. Lagi-lagi dia politiknya sama, dia tangan besi dan represif. Dan kemudian pada waktu itu ketika terjadi demonstrasi besar-besaran di Syria tahun 2011, ketika terjadi Arab Spring ya, revolusi Arab, yang dulu saya waktu itu masih tinggal di Kuwait, kerja di rumah sakit itu. Waktu itu saya juga sempat on call ya, untuk kemudian jadi petugas kesehatan kalau pasukan Amerika dan Inggris ketika itu nangani kerusuhan ya gitu kan. Nah teman-teman, waktu itu kan memang kemudian memang terjadi revolusi di Arab Spring ya, dimulai dari Tunisia, nyebar kemudian ke Mesir, ke negara-negara Arab, yang intinya pada waktu itu kan asal usulnya ketika ada pedagang kaki lima yang kemudian dagangannya dirusak dan dibakar oleh pasukan daripada di Tunisia, pasukan pemerintah, yang kemudian memang terjadi protes besar-besaran. Intinya mau merobohkan dinasti-dinasti yang ada di Timur Tengah, di Arab Saudi, di negara-negara Arab, dan salah satunya yaitu di Syria. Dan kemudian Presiden Bashar al-Assad ini kemudian memerintahkan TNI-nya, militernya untuk menekan keras ya, untuk represif terhadap kaum yang melakukan demonstrasi atau beroposisi. Alhasil kemudian banyak korban yang berjatuhan, sampai kemudian kelompok oposisi ini kemudian membentuk organisasi perlawanan militer ya, yang dinamakan kemudian sebagai kelompok Free Syrian Army, Free Syria gitu kan, Free Syrian Army, FTA. Nah teman-teman, dalam perjalanannya memang FTA ini kemudian kuat ya teman-teman, karena mendapatkan sokongan dari negara-negara barat seperti Amerika Serikat segala macamnya. Kemudian memang Bashar al-Assad memang yang rezimnya juga terafiliasi Partai Baath ini dengan Iran, kaum Syiah gitu kan, karena memang Hafez al-Assad ini dulu ayahnya bekerja sama memihak kepada Iran ketika terjadi perang Irak dan Iran. Dan kemudian ketika terdesak, si Bashar al-Assad yang waktu itu berkuasa di Suriah langsung terbang ke Rusia ya, ke Moskow, meminta bantuan Vladimir Putin. Dan Vladimir Putin tanpa persetujuan PBB kemudian menurunkan pasukannya, pasukan khusus ya, pasukan baret hitamnya, dan kemudian menurunkan juga armada angkatan lautnya, pasukan AL-nya, dan juga pasukan angkatan udara waktu itu kemudian 2011 untuk membantu pasukan Syria. Begitupun juga Iran membantu teknologi dan persenjataan, sehingga waktu itu kemudian pemberontak daripada Free Syrian Army ini kemudian bisa didesak mundur kan? Dan mereka kemudian bertahan di Idlib. Nah pada saat yang bersamaan, nah, si Muhammad Abu al-Jawlani ini kan kemudian juga membentuk tadi yang dinamakan Jabhat al-Nusra gitu kan, yang merupakan sayap militer daripada Al-Qaeda yang ada di Syria, yang kemudian memang mereka kemudian bergabung dengan Free Syrian Army tadi. Walaupun kelompok-kelompok di Free Syrian Army ini kan ideologinya berbeda ya dengan Jabhat al-Nusra. Kalau Jabhat al-Nusra karena Al-Qaeda dia memang ideologinya ideologi agama ya, aliran keras ya. Ini Jabhat al-Nusra memang afiliasi daripada Al-Qaeda.
yang mana memang kalau kebanyakan dari pejuang daripada Free Syrian Army ini ideologinya adalah revolusi ya, revolusioner itu kan ya, nggak begitu ke ideologi agama gitu kan. Akhirnya memang di sini Jabhat al-Nusra ini kemudian tergabung dalam kelompok Free Syrian Army kemudian. Nah teman-teman, ketika tahun 2013 gitu kan, si Abu Bakar al-Baghdadi kemudian memisahkan diri dari Al-Qaeda dan membentuk kelompoknya sendiri yang disebut sebagai ISIS gitu kan. Dia mengajak Muhammad Abu al-Jalani untuk bergabung dengan ISIS, tapi kemudian Muhammad Abu al-Jalani juga kemudian menolak ya, dan Muhammad Abu al-Jalani sendiri kemudian membentuk kelompoknya sendiri dan dia memutuskan hubungan dengan Al-Qaeda. Dia memutuskan untuk membentuk grupnya sendiri yang dinamakan sebagai ini apa tadi yang namanya HTA tadi ya, Hayat Tahrir Assyria. Hayat ini artinya kehidupan ya kalau bahasa Arab. Tahrir pembebasan Syria, negara Syria artinya pembebasan kehidupan di Syria, teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Dan dia terputus hubungannya dengan ISIS ya, bahkan sepertinya memang berseteru gitu kan, dan dia memang terputus daripada Al-Qaeda yang mana ideologinya tetap ideologi agama, dan cita-citanya, angan-angannya adalah ketika kemudian bisa menggulingkan Presiden Bashar al-Assad. Dia ketika diwawancarai oleh wartawan Al Jazeera di tahun 2014, Muhammad Abu al-Jalani ini kemudian mengatakan bahwasanya kelak kalau dia memenangkan perjuangannya di Syria, dia akan kemudian menerapkan hukum konsep Islam ya menurut referensiasi kelompok mereka, teman-teman. Artinya kelompok-kelompok minoritas pun dikatakan seperti kelompok Kristen dan Alawi Syiah ya, tidak akan diakomodasi gitu kan. Artinya memang ini seperti kelompok Taliban yang ada di Asia Tengah ya, di Afghanistan. Dan kemudian memang pertempuran ini kan lama ya, sampai kemudian di tahun 2016an ini kan memang kemudian berlanjut terus, tapi kemudian tentara pemerintah juga memang kesulitan gitu kan, karena sekalipun mereka didukung angkatan udara Rusia, pasukan khusus Rusia, angkatan laut Rusia yang memang semua bercokol di Syria ya teman-teman gitu kan, juga bantuan militer dan pendanaan dari Iran, dan memang kemudian kesininya kan memang lama, karena memang di Syria di timur juga ada kekuatan yang memang bertahan di situ, yaitu Amerika Serikat yang kemudian memang menyokong suku Kurdi ya. Orang Kurdi ini sudah memerintah negeri areanya sendiri di area Kurdistan di timur Syria. Begitupun juga ketika ada ISIS, mereka juga repot ini. ISIS ini kan juga agak, mereka memerangi pemerintah Syria tapi juga perang dengan Kurdi. Di sisi lain mereka juga perang dengan Free Syrian Army ini, kelompok ini. Artinya memang waktu itu kacau ya di Syria ini. Akhirnya memang panjang ceritanya sampai kemudian memang karena ISIS kemudian dikeroyok, di situ dikalahkan oleh kelompok Kurdi, kelompok yang di-backing Amerika. Begitu juga Free Syrian Army yang kabarnya juga di-backing oleh negara-negara barat pendanaannya, Turki ya teman-teman. Dan mereka juga diperangi oleh milisi-milisi yang ada di Irak ya, milisi Syiah di Irak dan milisi Syiah yang di bawah pimpinannya Presiden Bashar al-Assad, tentaranya gitu kan, dan yang dibantu Rusia dan Iran, teman-teman. Artinya panjang sampai kemudian ISIS bisa dikalahkan. Yang jelas kemudian sempat ramai ya, sempat nggak ada berita banyak tentang pertempuran antar mereka gitu kan. Hingga kemudian memang di tahun 2023 ini ya teman-teman, di tahun 2022 kemarin memang kemudian ketika Rusia memang kemudian militer yang menyokong Presiden Bashar al-Assad kan kesininya mulai melemah ya, ketika kemudian Rusia kemudian berkonflik dengan Ukraina, di mana kemudian Ukraina juga kemudian didapat bantuan dari Amerika Serikat dan negara-negara barat. Tentunya kerepotan Rusia di situ kan, yang memang kemudian Rusia memang banyak dibantu juga dengan Iran ya, rejim Syiah di Iran. Dan kemudian tambah lagi melemahnya kekuatan militer Syria ini, kemudian salah satu pendukungnya yaitu milisi Hizbullah, milisi Syiah yang ada kemudian di Lebanon, juga
berkonflik dengan Israel gitu kan. Sedangkan Iran sendiri kan memang kemudian harus menyuplai persenjataan di proksi-proksinya seperti milisi Houthi di Yaman, kemudian Hamas di jalur Gaza, dan juga milisi Hizbullah di Lebanon, teman-teman. Ketika kemudian memang tampak melemah, ini penyokongnya mulai melemah, dan mulailah kemudian di tanggal 27 November melakukan pergerakan kilat nih, kelompok yang dipimpin oleh Muhammad Abu al-Jalani mengadakan inisiatif kemudian untuk melakukan serangan kilat. Nah, sebelumnya memang kemudian tampaknya mereka mendapatkan sokongan senjata dan dana dari Turki ya. Karena memang di awal tahun 2023 Presiden Tayyip Erdogan ini memerintahkan pasukannya untuk masuk ya, menerobos wilayah perbatasan sampai kemudian 30 km maju ke depan. Dan waktu itu memang mengkhawatirkan PBB ya, karena kemudian ada di situ juga Amerika, ada kemudian Rusia yang kemudian bercokol di Syria. Kalau sampai terjadi perseteruan dengan Turki, ya, Turki ini kan juga anggota NATO, sehingga karena memang ada doktrin di NATO, kalau kemudian ada gangguan terhadap salah satu anggota negara mereka, maka berarti semua sudah merupakan mengganggu semua negara yang ada di NATO ya teman-teman. Nah, artinya memang waktu itu juga nggak ada yang berani ganggu, baik PBB, Amerika pun nggak banyak komen ketika kemudian Turki maju sampai 30 km dari perbatasan. Alasan Turki pada waktu itu mereka adalah kemudian untuk menjadi Yuna buffer gitu kan, untuk keamanan mereka gitu kan, dari kemudian ancaman para pejuang Kurdi yang ada di provinsi Kurdistan di Syria. Karena memang di negerinya Turki sendiri kaum Kurdi memberontak yang terafiliasi dengan kelompok Kurdistan Turki ya gitu kan, K3 ya, K3, kelompok yang terafiliasi dengan aliran komunis ya, Kurdi yang memang pengen membebaskan dari Turki. Nah, pada waktu ini memang kemudian setelah awal 2023 sepertinya Turki memberikan bantuan baik dana dan militer terhadap kelompok Free Syria yang salah satunya di situ ada HTA atau Hayat Tahrir al-Syria. Dan kemudian ketika melihat kesempatan ya ini, karena memang penyokong daripada Syria ini kemudian melemah seperti Iran, Rusia, dan pejuang Hizbullah yang lagi sibuk dengan perangnya masing-masing, kemudian masuk ya 27 November ini mereka masuk menyerang, dimulai dari kota Aleppo dapat mereka rebut dengan cepat, kemudian merangsek sampai kemudian di kota Hama, nggak lama kemudian kota Qom, dan kemudian nggak kurang dari sebulan mereka kemudian sudah bisa menguasai Damaskus ya, yang mana kemudian Bashar al-Assad kemudian meninggalkan kabur di Moskow saat ini, dan pasukan bersenjatanya Syria juga melarikan diri ke Irak, di mana di situ memang kemudian ada sekutu mereka, milisi Syiah yang ada di Irak. Artinya memang belum habis sama sekali ini kelompoknya gitu kan. Artinya kemudian ketika HTA menang di Syria, ini merupakan kemenangan orang-orang Syria, dianggap karena dari rezim dinasti perpolitikan yang represif dari keluarga Bashar al-Assad gitu kan. Yang mana ini HTA ini kan alirannya Sunni teman-teman. Dan ini merupakan dianggap sebagai kemenangan rakyat Syria ya teman-teman. Yang jelas memang kemudian selain kalau di Asia Tengah ada rezim saat ini yang berkuasa Taliban yang alirannya Islam juga agak terafiliasi garis keras, di dataran negeri Syam saat ini juga di Syria akan kemudian pemerintahan baru yang alirannya juga akan menerapkan konsep hukum Islam, yaitu Hayat Tahrir al-Syam yang dipimpin oleh Muhammad Abu al-Jawlani ini, yang tapi memang kemudian memang masalahnya masih panjang ya, karena memang diketahui nggak lama kemudian saat ini juga Israel mengambil kesempatan tank-tanknya maju beberapa kilometer dari wilayah dataran tinggi Golan, alasannya untuk menjadikan zona buffer ataupun pengamanan, karena kemudian banyak kemenangan daripada HTA ini. Dan di sisi lain juga pastinya juga kelompok militer ataupun tentara militer daripada Syria yang saat ini berada di Irak pun pastinya juga akan menyusun kekuatan ulang, dan bila mereka ada kesempatan sepertinya juga akan balik menyerang. Tapi tampaknya ini kan memang masih panjang nih, artinya bergula ini Syria ini gitu kan pastinya, karena yang memang kemudian berseteru ini kan belum kalah total, mereka cuma mundur ke Irak. Dan di Irak pun sepertinya kan milisi Syiah yang di Irak memang kemudian memang bertekad untuk merebut kembali
Syria ya gitu kan. Yang jelas memang saat ini dunia lagi nggak baik-baik saja, karena kemudian perseteruan tuh di mana-mana. Di Haiti ada kelompok geng lawan pemerintah, kemudian di Rusia sama Ukraina nggak selesai-selesai. Di jalur Gaza ada kemudian Israel yang lagi konflik sama pejuang Hamas, kemudian di Lebanon juga sama kan, Israel berkonflik dengan para pejuang Hezbollah. Yang jelas ini kekuatannya Hezbollah menurun karena memang dan Hamas, karena kenapa? Karena suplai senjata kan masuk dari Iran, masuk lewatnya Syria, kemudian via perbatasan masuk ke Lebanon. Artinya memang ini masih panjang. Nah, itu sekilas teman-teman tentang kelompok sejarah, ataupun kalau mungkin teman-teman sebagian belum tahu, merasa asing dengan apa yang namanya HTA, kelompok yang memang dinamakan sebagai Hayat Tahrir Syria, teman-teman. Dan semoga di negeri kita ya tetap aman, tentrem, dan memang kemudian di bawah Presiden Prabowo Subianto kemudian bisa menyetir, menahkodai negeri kita ini tetap terjaga kemakmuran dan berjalan ya pemerintahan dengan baik gitu kan, pembangunan tetap berjalan, ketersediaan pangan semua tetap, karena memang dunia kan lagi memang kemudian lagi bergolak, dan memang ini tantangannya sangat berat ya buat Bapak Prabowo Subianto, karena nggak cuman pasti efeknya kan ke efek ekonomi ya, pergerakan ekonomi pastinya ke tahun 2025 ke sana semakin berat ya menurun, karena memang di mana-mana lagi terjadi perang ya. Ya alhamdulillah kita hidup di negeri yang aman, damai, tentrem, dan sentosa, yaitu Indonesia. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Salam seduluran dari kanal YouTube-nya Pak Dikun.